Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel Islam kita yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk merenungkan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qaribnya yang disadur oleh beberapa penafsir Al-Quran seperti dalam kitab Tafsir An-Naisaburi. Beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun lil khamisata fatahlik. Nabi kita memberikan pesan kepada kita. Pertama, pesan beliau adalah kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Beliau memesan kepada kita untuk menjadi orang alim. Kata alim ini adalah bentuk daripada fi'il madi yang 3 huruf dalam sigatnya disebut dengan sigat fa'il, isim fa'il. Alim, alimun, orang yang alim, orang yang mengetahui. Kemudian dalam bentuk jamak taksirnya disebut dengan ulama, al-ulama. Para ulama itu adalah orang-orang yang banyak memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Quran jelaskan, wa minal nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Surat Fatir ayat 28. Allah jelaskan dalam ini bahawa di antara manusia itu dan binatang melata dan binatang-binatang punya kaki 4 ada perbedaan warna. Itulah yang diciptakan Allah Ta'ala. Namun dari semua itu, hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, inilah yang diperintah oleh Nabi SAW untuk menjadi orang alim. Orang yang alim, orang yang memiliki pengetahuan banyak, orang yang akan mengantarkan kepada menjadi para ulama. Karena para ulama itulah yang menjadi farasatul anbiya, para pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ilmu keagamaan dan lainnya. Kemudian perintah Nabi kedua adalah au muta'alliman, dan jadilah kalian orang yang terpelajar. Kata muta'allim ini adalah disebut dengan bentuk isim fa'il dari ta'allama, ya ta'allim, ta'allim, ta'alliman, muta'allim, muta'allaman, muta'allimun, orang yang terpelajar. Orang pelajar ini tentunya dia punya proses. Dia tidak bisa langsung menjadi orang yang pintar, langsung menjadi alim, tapi dia punya proses untuk menjadi orang alim. Itu punya proses. Prosesnya itu ada waktu, ada media, ada alat belajar, ada tulis dan sebagainya yang membutuhkan sebagai suatu proses pembelajaran. Ini adalah posisi siswa, posisi mahasiswa sudah menjadi orang muta'alim, orang yang terpelajar. Inilah yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Jangan menjadi orang yang tidak dalam pertama dan tidak menjadi kedua, orang alim atau tidak menjadi orang muta'alim, orang belajar. Oleh karena itu bersyukurlah kita bisa menjadi mengenyam pendidikan karena sudah masuk dalam kelompok kedua ini. Au mustami'an, atau menjadi orang pendengar.
Mustami ini berbeda dengan musmi atau sami, tapi mustami ini lebih menekankan kepada ada unsur perhatian, ada unsur pendengaran yang dicermati dari pembicara. Mustami'an, orang yang mendengar, bukan sekadar mendengar biasa, tapi dia menghayati apa yang didengar itu dia perhatikan, penuh perhatian. Ini sesuai dengan perintah Allah Taala dalam sebuah ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila kamu dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah dengan penuh perhatian. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Ini perintah mendengarkan itu tidak cukup mendengar saja, tapi ada unsur perhatian terhadap apa yang didengar itu. Inilah kata mustami, menjadi orang pendengar. Ini pendengar yang mengantarkan kepada perhatian terhadap yang dibacakan itu. Kemudian yang kita lihat ini banyak sekali dalam pengajian-pengajian yang kita lihat, ada orang ngaji, kemudian pengajian di kampung-kampung, banyak orang pengajian, dan juga ada pondok-pondok pesantren. Itu mereka diajar oleh tuan guru itu, termasuk dalam kelompok ini, mereka mendengar setia. Yang keempat, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta kepada pemberi, cinta pada ilmu, cinta kepada pengajar, cinta kepada siswa yang belajar, sehingga dengan demikian dia bisa membantu dengan cara material atau secara pikiran. Walaupun dia tidak termasuk orang alim, tidak termasuk orang yang belajar, tidak termasuk orang pendengar, tapi hanya cinta kepada orang yang belajar. Cinta saja, ada rasa cinta, ada rasa senang, ada suka kepada ilmu, suka kepada orang, pada pengajar, tuan guru, kiai dan sebagainya, dan suka pada orang yang belajar, dan suka pada orang yang mendengar. Walaupun dia tidak ikut ngaji misalnya, tapi hanya cinta saja, senang saja. Ini pesan Nabi, muhibban, cinta kepada orang itu, bukan menjadi penghalang, bukan menjadi orang yang melarang untuk mengaji dan sebagainya. Wala takun al-khamisata, dan jangan jadi orang kelima. Tidak jadi orang kelima ini maksudnya adalah orang ini tidak alim, tidak menjadi orang yang belajar, tidak menjadi orang yang mendengar, tidak pernah ngaji, tidak menjadi orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Dia tidak gunakan dirinya untuk beraktivitas dalam masyarakat, hanya malah yang membenci, menghalang-halang orang ngaji. Inilah, jangan seperti itu. Apa pesan Nabi? Wala takun al-khamisata, jangan jadi orang kelima, fatahlik, maka kamu akan menjadi orang yang rusak. Tapi bagaimana? Usahakanlah diri kita paling tidak serupakan diri dari orang yang keempat ini, walaupun tidak bisa. Tashabbahu illam takum mislahum, fa inna tashabbuha birrijali falahun. Itulah ungkapan ulama. Tashabbahu illam takum mislahum, serupakanlah diri kalian menjadi orang alim, menjadi pelajar, menjadi orang pendengar, menjadi orang yang suka. Illam takum mislahum, sekalipun kamu tidak bisa seperti mereka, tidak bisa seperti orang alim yang punya ilmu banyak, tapi kau sudah punya, tapi ada keserupaan. Fa inna tashabbuha birrijali falhun, sesungguhnya penyerupaan itu sudah ada beruntungan yang besar, karena sudah masuk dalam penyerupaan seperti mereka. Inilah pesan Nabi SAW, agar kita menjadi orang yang konsisten, orang yang istiqomah dalam megang ajaran, dengan cara jadilah kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar, au mustami'an, atau menjadi orang pendengar, au muhibban, atau menjadi orang suka, senang, sayang.
wala takun al-khamisata, dan jangan jadi orang yang kelima, patahlik, maka kamu akan rusak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Semoga-moga anak kita menjadi orang alim, semua kita mahasiswa-siswi menjadi orang yang diinginkan oleh Nabi SAW, sehingga jadilah kita termasuk orang beruntung di dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.